Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan keberkahan usia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, khususnya di bab 3. Hal yang akan dibahas, pertama mengenai esensi, yang kedua mengenai ruang lingkup, yang ketiga mengenai prinsip, keempat mengenai manajemen implementasi, dan yang keenam mengenai permasalahan. Esensi dari sistem pendidikan nasional atau disebut Sisdiknas itu merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi setiap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia atau di wilayah negara NKRI itu harus ada di bawah payung sistem pendidikan nasional. Nah, undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 20 Tahun 2023, yang saat ini sedang masuk kepada tahap revisi ya. Dari sisi ruang lingkup, Sisdiknas ini meliputi semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Indonesia. Artinya semua jenis pendidikan, semua jalur pendidikan, dan semua jenjang pendidikan. Yang dimaksud dengan jenjang pendidikan itu meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan jalur pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Ada 6 prinsip Sisdiknas ya yang menjadi acuan dalam implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajmukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Implementasi dari sistem pendidikan nasional itu dilakukan melalui proses manajemen Sisdiknas, yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara hierarkis, mulai dari tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sampai dengan tujuan pendidikan di tingkat nasional. Nah, implementasi Sisdiknas ini dilakukan dengan skema desentralisasi, yaitu pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dalam pengurusan sistem organisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi, efektivitas, dan tujuan secara politis ya, termasuk juga yang berdampak kepada pemerataan pendidikan. Isu dan permasalahan yang dihadapi saat ini dalam UU Sisdiknas ini adalah perubahan atau revisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi saat ini undang-undang ini sedang direvisi, namun revisi ini melibatkan banyak kepentingan sehingga perlu ada upaya untuk menegakkan bahwa revisi dan pengembangan Undang-Undang Sisdiknas ini tidak melenceng dari jati diri bangsa dan negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, teman-teman silahkan melihat perkembangan revisi ini pada alamat yang tertera di layar ya. Ini alamat yang bisa dicek mengenai perkembangan revisi Undang-Undang Sisdiknas sampai saat ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai sistem pendidikan nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.